Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Taufik. Saya dari kelas 2A Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan terkait dengan pasar oligopoli. Dan ini sebagai salah satu bentuk tugas UAS saya yang diberikan langsung oleh dosen saya, Pak Nurdin I. Muhammad, SEMSI. Langsung saja, pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana hanya terdapat sedikit perusahaan yang bersaing dan masuknya perusahaan baru dalam industri melalui banyak rintangan. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam oligopoli umumnya sudah terdiferensiasi. Kekuatan monopoli dalam pasar oligopoli sangat tergantung pada bagaimana perusahaan saling berinteraksi dalam pasar. Misalnya apabila perusahaan-perusahaan yang ada dalam pasar lebih kompetitif dan bersaing, maka perusahaan-perusahaan yang ada dapat mengenakan harga yang jauh di atas biaya marginal dan memperoleh laba yang besar. Dalam menjelaskan sikap perusahaan dalam pasar oligopoli lebih rumit dibandingkan menjelaskan sikap perusahaan dalam pasar lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat pada berbagai industri dalam pasar oligopoli. Tingkah laku perusahaan sangat berbeda apabila misalnya dalam industri hanya terdapat 2 atau 3 perusahaan dibandingkan dengan 10 atau 15 perusahaan. Juga berbeda apabila perusahaan dalam industri membuat perjanjian untuk menetapkan harga atau membagi-bagi pasar. Akibat dari jumlah perusahaan yang terbatas atau sangat sedikit dalam industri, maka kegiatan suatu produksi dalam pasar oligopoli sangat dipengaruhi oleh perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Oleh karena itu, setiap perusahaan senantiasa memperhatikan tindakan perusahaan lainnya sebelum mereka membuat keputusan. Dalam kenyataannya, beberapa industri dalam pasar oligopoli perusahaan-perusahaan yang ada benar-benar saling bekerja sama dan tidak sedikit pula yang saling secara agresif walaupun akan memberikan laba dalam jumlah yang lebih kecil. Untuk mengetahui hal tersebut dapat terjadi, maka kita perlu mempertimbangkan bagaimana perusahaan-perusahaan oligopoli memutuskan jumlah output dan harga produksinya. Untuk mengetahui kenapa hal tersebut terjadi, maka kita perlu mempertimbangkan bagaimana perusahaan-perusahaan oligopoli memutuskan jumlah output dan harga produknya. Keputusan semacam ini merupakan keputusan yang rumit karena masing-masing perusahaan harus beroperasi secara strategis ketika mereka mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, suatu perusahaan harus mempertimbangkan reaksi dari saingannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.